Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat. Ingat untuk selalu di rumah untuk mencegah penularan virus corona. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan nilai pecahan. Disimak baik-baik ya. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar menggambar pecahan pada lingkaran dan juga pada segi empat. Selain menggunakan gambar lingkaran dan segi empat, pecahan dapat digambarkan dalam bentuk garis bilangan. Mari kita pelajari bersama-sama cara menggambar pecahan pada garis bilangan. Berikut ini adalah garis bilangan dari 0 sampai dengan 1. Garis bilangan ini nilainya adalah 1. Untuk menggambar pecahan 1/2, maka garis bilangan ini dibagi menjadi 2 sama panjang. Sekarang, mari kita tentukan nilainya. Dari 0 sampai titik di tengah, nilainya adalah 1 dari 2 bagian, sehingga dapat dituliskan menjadi 1/2. Lalu, dari angka 0 sampai angka 1, nilainya adalah 2 dari 2 bagian, atau bisa dituliskan menjadi 2/2. Beginilah cara menggambar pecahan 1/2 pada garis bilangan. Sama halnya dengan menggambar pecahan 1/3, maka garis bilangan dibagi menjadi 3 sama panjang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan artinya menyatakan dua buah pecahan menjadi sama dengan, lebih kecil dari, atau lebih besar dari. Perhatikan contoh soal berikut ini. Bandingkan dua pecahan berikut ini. Apakah sama dengan, lebih besar dari, atau lebih kecil dari? Untuk memudahkan menjawabnya, kita bisa melihat pada garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Ini adalah garis bilangan 1. Selanjutnya, di bawahnya adalah garis bilangan per 2. Yang berwarna biru adalah garis bilangan pecahan per 3. Yang di bawahnya adalah garis bilangan per 4. Selanjutnya, yang berwarna hijau adalah garis bilangan per 5. Dan yang paling bawah adalah garis bilangan per 6. Sekarang kita perhatikan garis bilangan ini. Apa arti dari garis bilangan itu? Untuk membandingkan pecahan, maka kita harus memperhatikan letak dua pecahan yang akan kita bandingkan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanan. Dan pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Contohnya adalah pecahan 1/2 dengan 1/3. Manakah yang lebih besar? Ya, betul. Yang lebih besar adalah pecahan 1/2. Karena pecahan 1/2 berada di sebelah kanan dari pecahan 1/3. Dapat dituliskan menjadi 1/2
lebih besar dari 1/3. Simbol lebih besar dari dapat anak-anak tuliskan seperti di gambar ya. Sekarang kita akan berlatih soal. Lihat garis bilangan. Apakah itu nanti tandanya sama dengan lebih kecil dari atau lebih besar dari? Antara pecahan 2/4 kita bandingkan dengan pecahan 1/3. Kita lihat letak 2/4 pada garis bilangan. Lalu kita lihat letak pecahan 1/3 pada garis bilangan. Nah, sekarang kita bandingkan. Pecahan 2/4 terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri pecahan 1/3. Ya, betul. Pecahan 2/4 terletak di sebelah kanan dari pecahan 1/3, sehingga nilainya lebih besar. Dapat kita tuliskan menjadi pecahan 2/4 lebih dari pecahan 1/3. Yang kedua, bagaimana dengan pecahan 2/3 dan pecahan 4/6? Apakah tandanya? Kita lihat letak pecahan 2/3 dan 4/6 pada garis bilangan. Ayo, bagaimana letak kedua pecahan tersebut? Apakah pecahan 2/3 terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari pecahan 4/6? Ya, betul. Mereka terletak pada satu garis lurus, yang artinya kedua pecahan ini adalah sama besar. Maka dapat kita tuliskan bahwa pecahan 2/3 itu sama dengan pecahan 4/6. Nah, sekarang kita berlatih lagi pecahan 1/2 dibandingkan dengan pecahan 3/5. Apakah itu sama besar, lebih besar dari, atau lebih kecil dari? Mari kita lihat bersama-sama letak kedua pecahan ini pada garis bilangan. Ternyata pecahan 1/2 terletak di sebelah kiri dari pecahan 3/5. Apa itu artinya? Ya, betul. Artinya adalah pecahan 1/2 lebih kecil dari pecahan 3/5. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 1/2 lebih kecil dari 3/5. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Untuk lebih mudah mengingat, anak-anak dapat mengumpamakan tanda lebih besar dari dan tanda lebih kecil dari itu seperti mulut. Mulut yang terbuka lebar akan selalu mengarah kepada pecahan yang nilainya lebih besar. Sudah paham anak-anak? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Terima kasih.